Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang keempat bersama Willy Yonas. Di episode kali ini kita akan belajar mengenai Irritable Bowel Syndrome atau IBS. Makin banyak orang yang punya masalah ini, ya apa ya, paling enggak at least sekitar gua, makanya kenapa gua jadi penasaran juga dan menggali lebih dalam mengenai Irritable Bowel Syndrome ini karena salah satu penyakit yang menurut gua tanda tanyanya masih banyak. Sebuah penyakit yang sumber masalahnya itu banyak banget multifaktorial. Jadi gua harap kalian bisa dapat beberapa insights dari episode podcast ini mengenai Irritable Bowel Syndrome atau IBS ini. Nah, sekarang Irritable Bowel Syndrome itu penyakit seperti apa sih? Ini masalah penyakit yang ada di saluran cerna kita, oke? Dari namanya aja irritable, jadi, saluran cerna kita ini iritasi, sindroma. Ya, apa ya, ada iritasi dari pergerakan dari saluran cerna ini, oke. Jadi ini biasanya nggak nyaman karena ini gejala-gejala yang biasanya orang-orang punya, eee, alami sebelum sampai merekanya akhirnya didiagnosa dengan irritable bowel syndrome ini. By the way teman-teman, kalau teman-teman mendengarkan podcast ini, jangan mendiagnosa diri sendiri karena ini podcast edukasi, mohon konsultasi ke dokter gastro yang adalah subspesialis dari dokter penyakit dalam, oke. Jadi dokter spesialis penyakit dalam, mereka bisa sekolah lagi, untuk khusus subspesialis mereka itu adalah gastro, atau memang saluran cerna. Jadi gua saran kalau kalian punya gejala-gejala ini, kalian harus langsung cari dokter subspesialis gastro, oke. Nah, biasanya orang-orang yang punya IBS ini, mereka akan punya, abdominal pain atau rasa sakit di saluran cerna ini. Oke, tapi ini bukan kayak MAH ya, karena irritable bowel syndrome ini lebih ke masalah yang ada biasanya di usus atau usus besar, ya. Jadi contoh nih, kalau misalnya kita punya rasa nyeri di saluran cerna kita, itu paling tidak sekali seminggu yang berkelanjutan selama 3 bulan, oke, catat itu. Jadi ini bukan cuman kayak sesekali atau enggak, tapi at least paling tidak sekali seminggu dan terus-terusan selama 3 bulan. Nah, masalah sakitnya ini bisa hubungannya dengan ketika kita lagi buang air besar, bisa juga berkaitan dengan frekuensi dari pembuangan air besar kita. Apakah kita jadi diare, jadi sering buang air, apakah kita juga bisa jadi konstipasi. Nah, ini yang menarik nih. Jadi penyakit irritable bowel syndrome ini bisa didiagnosa tapi dengan gejala yang beda-beda. Bisa aja misalnya gue punya IBS, tapi gue misalnya jadi diare, ada orang yang punya IBS malah jadi konstipasi. Nah, nanti kita lihat, dari kategori gejalanya dan diagnosanya, oke. Nah, sekali lagi, gejala-gejala ini jadi masalah ketika lagi buang air besar, apakah itu jadi diare, jadi sakit, udah gitu juga atau jadi konstipasi, ini harus terjadi paling enggak seminggu sekali selama 3 bulan. Dan sekali lagi kalau teman-teman mengalami ini jangan self diagnose, segera harus ke dokter gastro. Nah, sekarang subtipe dari diagnosa IBS ini apa aja? Jadi ini ada 4. Yang pertama disebut adalah IBS with predominant constipation. Jadi ada orang yang punya irritable bowel syndrome jadi konstipasi, oke. Tapi yang tipe kedua ada yang jadi diare, oke. Tipe yang ketiga ini yang cukup membingungkan karena konstipasi iya, kadang-kadang diare juga iya, kadang-kadang. Oke, ini yang lebih membingungkan. Dan yang terakhir adalah unclassified irritable bowel syndrome. Karena ya sekali lagi mungkin ada gejala-gejala yang aduh susah nih diklasifikasiin, tapi dia punya masalah, rasa sakit di organ cerna mereka, dan mungkin konsistensi dari pup mereka itu juga bermasalah. So anyway, sekali lagi kalau kalian punya abdominal pain yang terus-menerus, segera ke dokter gastro untuk dia diagnosa lebih lanjut dan supaya kalian jangan self diagnose deh. Karena self diagnose ini nggak bagus, bisa berbahaya, pengobatannya juga ya kita nggak tahu kan.
Makanya kenapa perlu saran dari dokter gastro secara langsung. Nah sekarang, seberapa banyak sih orang-orang yang menderita IBS ini? Sekarang, ini dari penelitian-penelitian yang gua kutip seperti biasa teman-teman bisa akses link penelitiannya di kolom komentar. IBS ini sekitar 20% dari pasien dokter-dokter gastro. So, jadi ya 1/5 dari pasien dokter gastro, 1 dari 5 pasien yang dokternya lihat, itu ada aja orang yang punya IBS, oke. Ini datanya worldwide, cukup menarik, berarti kan IBS ini jadi penyakit ya yang lumayan common. Berarti 1 dari 5 orang, 2 dari 10 orang itu punya IBS. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngelihat dari suku-suku yang ada di dunia, itu memang paling tinggi tingkatnya di antara orang South America sekitar 17 sampai 21%, di South Asian itu sekitar 7 sampai 9%, dan Middle East dan Afrika itu sekitar 5,6%. Terus yang menariknya juga adalah bahwa perempuan itu lebih beresiko terhadap IBS, Irritable Bowel Syndrome ini. Perempuan itu punya resiko 1,5 sampai 3 kali lebih tinggi daripada laki-laki. So, wanita, kalian perlu lebih aware mengenai IBS ini. Jangan kalau kalau misalnya sekali lagi udah ada gejala rasa sakit di organ pencernaan yang terus-menerus dialami, langsung cari dokter gastro. Supaya dokter gastro bisa, apa ya, interview, pelajari penyakit dan kondisi tubuh teman-teman, supaya bisa langsung di-treatment. Oke. Nah, sekarang yang ingin kita gali selanjutnya adalah penyebabnya apa aja? Apa yang bisa menyebabkan seseorang itu punya irritable bowel syndrome? Sekali lagi, multifaktorial. Gua akan bacain, bagikan apa yang gua dapat dari penelitian-penelitian. Yang pertama adalah berhubungan dengan gut microbiome. Ini selalu balik lagi, mungkin teman-teman yang udah dengerin podcast episode Sehat Seutuhnya, banyak episode selalu ujung-ujungnya nyambung lagi ke gut microbiome gut microbiome. Bakteri yang ada di usus kita itu sangat mempengaruhi kesehatan usus kita, organ pencernaan kita, itu semua sangat-sangat mempengaruhi. Jadi yang pertama, ada perubahan dari gut microbiome kita. Apa penyebabnya? Bisa banyak. Dari cara lahir. Nah, ini juga ditulis nih dari salah satu penelitian, cara lahir kita seperti apa itu mempengaruhi juga. Pre dan postnatal factors. Apakah dia minumnya ASI, atau misalnya dia akhirnya minumnya susu formula. Sekali lagi, gue bukan ya kalau emang ada anak-anak yang nggak bisa dapat ASI, ibu ASInya emang nggak keluar ya harus sufor, it's okay. Tapi itu dengan guidance dari dokter pastinya. Tapi itu bisa berpengaruh. Lalu yang selanjutnya, apa sih yang bisa menyebabkan irritable bowel syndrome adalah kalau misalnya kita pernah punya infeksi, oke, itu juga bisa bermasalah juga. Lalu ada psychological stress. Nah, ini masalah dari mental kita. Mental, pikiran kita itu sangat-sangat berpengaruh kepada organ cerna kita. Ya teman-teman tahulah, ketika teman-teman harus tampil ke depan, harus kasih speech di depan, biasanya teman-teman langsung perutnya nggak enak tuh, maagnya nggak enak. Kenapa? Karena asam lambung itu mulai diproduksi, kita nervous. Karena jadi hubungan antara pikiran dengan organ pencernaan itu sangat-sangat besar. Lalu selanjutnya juga, of course, ada efek dari makanan. Nah, mungkin di episode podcast kali ini gua akan membahas lebih banyak mengenai makanan, karena contoh kalau misalnya, kalian lahir sesar sama lahir normal, kita nggak bisa melakukan apa-apa lagi terhadap itu. Tapi kalau kita ngomongin diet dan kita ngomongin lifestyle, bagaimana kita bisa memperbaiki gut microbiome kita supaya irritable bowel syndrome kita bisa lebih baik, itu yang kita bisa lakukan. Dari sisi psikologi juga bisa, kalau teman-teman memang sadar bahwa psikologinya itu yang sangat mempengaruhi kepada irritable bowel syndrome, biasanya dokter juga akan teman-teman ke psikologis atau psikiatris supaya bisa konsultasi dan akhirnya juga bisa dapat solusinya. Nah, sekarang mengenai, makanan. Nah, ini yang menarik nih teman-teman. Mengenai makanan, untuk irritable bowel syndrome ini memang cukup bervariasi. Setiap orang bisa trigger makanannya bisa berbeda-beda. Tapi ada satu guideline yang namanya FODMAP, FODMAP.
oke, FODMAP. Ini adalah satu singkatan yang dibuat di Monash University Australia oleh seorang dokter yang namanya Dokter Sue Shepherd dan Profesor Gary Gibson. Nah, mereka membuat singkatan atau guidelines FODMAP ini untuk orang-orang yang punya irritable bowel syndrome. FODMAP ini apa? Ini singkatan dari fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, and polys. Yang ini adalah nama-nama dari short chain carbohydrate. Apa artinya? Karbohidrat dengan rantai yang pendek. Nah, ketika itu ada oligosaccharida, ada disaccharida, ada monosaccharida, ada polyols. Ini di beberapa orang yang mereka sudah teliti, dari orang-orang yang punya irritable bowel syndrome, karbohidrat yang dengan rantai pendek seperti ini itu nggak bagus dicernanya, nggak bagus diserapnya di usus halus, sehingga akhirnya efeknya itu bisa jadi bergas, kita merasa bloated, jadi diare, jadi rasa nyeri di saluran pencernaan. Itulah kenapa mereka bikin guidelines yang namanya FODMAP. Artinya guidelines makanan ini adalah menghindari sumber-sumber karbohidrat yang memiliki rantainya pendek. Nah, sekarang coba kita lihat apa aja list dari makanan FODMAP yang bisa, eee, ya nge-trigger orang-orang yang punya irritable bowel syndrome ini, oke? Teman-teman, gua highly encourage teman-teman search karena mungkin kalau audio podcast kayak gini teman-teman akan susah. Mungkin kalau teman-teman auditory okelah. Tapi teman-teman kalau misalnya orang-orang yang visual, silahkan Google sendiri FODMAP, itu guidelines makanan dari untuk orang-orang yang punya irritable bowel syndrome. Contoh nih, buat orang-orang yang punya irritable bowel syndrome ketika mereka makan tepung-tepungan, ketika mereka makan rye, ketika makan makan barley, itu mereka bisa masalah, ya. Ketika mereka makan roti, pasta, pastries, itu bisa bermasalah. Sekali lagi karena makanan-makanan ini punya rantai karbohidrat yang pendek. Lalu buat di beberapa orang, this is unfortunate, tapi di beberapa orang, onion, bawang bombay, sama garlic, bawang putih, itu bisa nge-trigger juga, oke? Unfortunately di beberapa orang. Di beberapa orang bisa juga dari kacang-kacangan, beans atau lentils. Bisa juga. Nah, makanya kenapa setiap orang itu harus membuat food diary. Mereka makan apa, catat apa yang mereka rasakan setelahnya, oke? Itu perlu banget. Lalu ada beberapa buah, ada seperti apel, pir, mangga, semangka, ceri, itu juga cenderung bisa men-trigger di orang-orang yang punya irritable bowel syndrome ini. Sayuran-sayuran tertentu seperti kembang kol, jamur-jamuran, asparagus, itu juga bisa nge-trigger. Lalu buat orang-orang yang punya masalah laktosa, pastinya ini harus dihindarin susu, keju, es krim, yogurt, oke? Unless kecuali itu, eee, produk-produk yang bisa lactose free, oke? Kalau di US itu udah banyak banget, ada yogurt yang lactose free, yang dari coconut, yang vegan, itu bakal aman kalau memang orangnya ada masalah dengan laktosa. Lalu juga dengan, pemanis-pemanis buatan tertentu, contoh seperti sorbitol, mannitol, xilitol, itu semua pemanis-pemanis yang rantai karbohidratnya pendek sehingga itu bisa bermasalah jadi trigger buat orang-orang yang punya IBS. Nah, ini ada juga sumber-sumber makanan tertentu yang menjadi irritans atau membuat iritasi di saluran cerna kita. Contohnya seperti kafein, energy drinks. Sorry ya kafein itu bisa dari kopi, bisa dari teh ya, terus energy drinks itu juga bisa membuat orang-orang jadi punya diare buat orang-orang yang punya IBS. Lalu alkohol seperti bir, wine, cocktails itu semua bisa juga jadi trigger. Lalu juga di beberapa orang ada yang bisa karena goreng-gorengan dan makanan-makanan yang berlemak tinggi. Dan itu bisa jadi membuat bloating, itu yang bisa jadi cramps ya, organ-organ pencernaannya, penyerapan
dan proses, digestion-nya itu juga jadi lambat, itu juga bisa sangat berpengaruh. Lalu yang pasti yang bisa jadi iritans kepada saluran cerna kita adalah makanan yang pedas, spicy food. Jadi seperti cabe, pepper itu bisa jadi trigger, jadi teman-teman harus, perhatiin. Dan yang terakhir adalah minuman bersoda. Ini juga bisa jadi trigger buat orang-orang yang punya IBS. So anyway teman-teman, itu guidelines secara besar dari FODMAP, tapi teman-teman sekali lagi, ini edukasi, teman-teman harus konsultasi secara detail kepada dokter gastro, mungkin dokter gastro akan saranin juga ke dokter gizi klinik atau misalnya ke dietitian, ke nutritionist, itu perlu dilakukan supaya teman-teman nggak, nggak masuk hutan sendiri, tapi teman-teman, punya guidelines, punya pegangan, ada para professionals yang bisa ngedampingin teman-teman untuk punya kesehatan yang lebih baik. Yang terakhir yang ingin gue bagikan, ini ada satu penelitian yang cukup menarik juga, mengenai makanan-makanan alami yang mungkin bisa membantu saluran cerna kita ini jadi lebih, soothing atau lebih tenang, nggak teriritasi gitu ya. Ada makanan-makanan contoh teman-teman mungkin udah tahu lah ya, ini salah satu pengetahuan cukup umum sebenarnya di dunia kesehatan, contoh misalnya aloe vera, lidah buaya. Lidah buaya ini sangat bagus untuk organ-organ pencernaan kita karena itu akan meredakan iritasi. Lalu contoh mungkin yang ada di Indonesia kurkumin, kunyit, itu bagus juga untuk meredakan inflamasi, iritasi yang ada di, usus-usus kita. Lalu juga, eee, peppermint oil. Lalu juga, ginger atau jahe, ini bisa juga. Itu beberapa yang gampang teman-teman temui dan juga bisa langsung dipraktekkan, oke. Sekali lagi tapi ini sebuah penelitian, sebuah guidelines yang teman-teman kita bisa dapetin online dari penelitian terbaru, by the way ini tentang herbal medicine ini untuk membantu orang-orang yang punya irritable bowel syndrome, itu penelitiannya di tahun 2025, so cukup baru. Anyway teman-teman bisa akses semua penelitian-penelitian yang gua rangkum, gua baca di sini. Sekali lagi teman-teman, irritable bowel syndrome manifestation-nya, muncul gejalanya itu bisa berbeda, ada orang yang jadi konstipasi, ada yang jadi diare, ada yang mixture of the two. Dan itu perlu teman-teman konsultasikan langsung segera please ke dokter gastro. Dan nanti dokter gastro pasti akan guide teman-teman untuk menemukan solusi-solusi lainnya, apakah harus ke dokter gizi klinik, ke dietitian, nutritionist, atau juga bahkan kalau memang faktor psikologinya sangat berpengaruh, teman-teman perlu dikonsultasikan kepada psychiatrist atau psychologist, oke? Anyway teman-teman, itu yang bisa gue bagikan di episode podcast kali ini. Semoga teman-teman jadi sedikit punya gambaran, informasi mengenai irritable bowel syndrome, dan share ke teman-teman yang lain, keluarga yang lain kalau misalnya sampai ada yang punya irritable bowel syndrome, episode podcast kali ini, supaya mereka terinformasi dan please segera langsung kontrol rutin ke dokter gastro. Anyway, semoga harapan gua, semoga kita sehat seutuhnya.